Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Arif, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di channel Arifologi. Kali ini saya akan berbagi hasil bacaan saya dari bukunya Husain Ziai, Suhrawardi dan Filsafat Iluminasi yang diterbitkan di Sadra Press. Secara khusus, saya akan membahas bab tentang logika isrokiyah, logika iluminasi, logika yang dikenalkan oleh Syekhul Isrok, Suhrawardi Al-Maktul. Menurut Suhrawardi, logika itu adalah disiplin aksiomatik yang mengawal pikiran manusia agar terhindar dari kesalahan dalam berpikir. Jadi tidak jauh beda dengan definisi logika pada umumnya. Tetapi bagi Suhrawardi, posisi logika itu hanyalah ilmu alat, bukan bagian dari ilmu mutlak. Dia bukan bagian dari filsafat menurut Suhrawardi. Dia memang alat yang dibutuhkan untuk berpikir secara baik, terhindar dari kesalahan berpikir, tetapi dia bukan bagian inti dari filsafat. Nah, inilah yang menurut Suhrawardi dilakukan oleh kesalahan-kesalahan oleh para filsuf peripatetik yang terlalu fokus mengkaji logika, sehingga ketika masuk kepada pembahasan-pembahasan inti filsafat, mereka kemudian tidak begitu mendalam, katanya Suhrawardi seperti itu. Jadi sebenarnya logika ini sekunder saja, gitu, katanya seperti itu. Subordinat kalau nggak salah, bahasanya seperti itu. Logika menurut Suhrawardi seperti ini. Nah, Suhrawardi dalam menyusun karya-karyanya, dia menghadirkan logika juga. Terutama di dalam karyanya yang awal seperti Talwihat, Al-Masyari' wal-Mutarahat, tetapi tidak begitu detail di Hikmatul Isrok. Nah, di dalam Talwihat dan Al-Masyari', susunan karya Suhrawardi ini yang membahas tentang logika itu berbeda dengan yang ada di Organon ataupun di As-Sifa punya Ibnu Sina. Di situ, di dalam karya-karya Suhrawardi ini, kajian tentang logika itu tidak ditemui pembahasan tentang kategori. Yang di dalam Organon biasanya ada bab tersendiri tentang kategori ini. Nah, bab kategori ini tidak ada di karyanya Suhrawardi, baik di Talwihat maupun di Al-Masyari'. Apalagi di Hikmatul Isrok, ini tidak ada. Kategori ini biasanya ada di Organon atau di As-Sifa, ini ada, tetapi di Suhrawardi tidak ada. Kalau yang berikutnya, di dalam Talwihat maupun di Al-Masyari', itu tidak ada bab tersendiri tentang dialektika, retorika maupun puisi. Dialektika, retorika maupun puisi itu biasanya di Organon atau di As-Sifa itu menjadi satu bab tersendiri. As-Sifa ini karyanya Ibnu Sina ya. Jadi ini dialektika, retorika itu jadi satu bab tersendiri. Tetapi bagi Suhrawardi, dialektika, retorika, puisi ini dibahas juga, tetapi tidak dijadikan satu bab tersendiri. Dia ada penjelasannya, ada dapat ditemui di karya Suhrawardi, tetapi tidak secara spesifik dijadikan bab tersendiri. Ini bedanya susunan pembahasan logika di dalam karyanya Suhrawardi dengan di As-Sifa maupun di Organon. Tetapi di dalam karyanya yang terutama di bagian awal di Talwihat dan Al-Masyari' wal-Mutarahat. Suhrawardi mulai mengenalkan topik-topik yang khas di dalam logikanya ketika dia menghadirkan pembahasan logika di dalam karyanya yang terakhir, yaitu Hikmatul Isrok. Karya magnum opusnya, Hikmatul Isrok. Dia menulis topik-topik yang berbeda dengan yang ada di Organon maupun di As-Sifa. Misalkan di sini ada topik
Ada bab tentang kaidah isrokiyah atau dalil iluminasi, hikmatul isrokiyah atau kebijakan iluminasi, ada dakikoh isrokiyah, klarifikasi iluminasi. Nah, topik-topik ini adalah topik yang khas yang dihadirkan oleh Suhrawardi dan tidak ditemui di Organon maupun di Ashifa. Ini yang khas sumbangan Suhrawardi di dalam tradisi logika Islam. Apa isi dari topik-topik itu? Setidaknya ada beberapa hal yang mengisi topik-topik itu. Yang pertama, isi dari 3 topik itu yang pertama adalah tentang problem-problem definisi. Ini yang pertama. Dan ini yang termasuk yang utama. Yang kedua tentang reduksi proposisi modalitas. Nah, di sini pendapat Suhrawardi tentang proposisi modalitas itu berbeda dengan pendapatnya para filsuf peripatetik. Kalau para filsuf peripatetik seperti Ibnu Sina itu membagi proposisi modalitas itu menjadi wajib, mumtani, dan mungkin. Nah, jadi ada yang wajib, ada yang tidak mungkin, dan ada yang mungkin. Nah, ini proposisi modalitas menurut Suhrawardi tidak 3 itu, tetapi hanya 1, wajib. Nah, ini bedanya Suhrawardi dengan Ibnu Sina dan di Organon ya, Aristoteles. Yang berikutnya tentang negasi majemuk. Dia membahas tentang negasi majemuk. Jadi di sini Suhrawardi juga mempertanyakan bagaimana proposisi majemuk itu ketika dihadapkan dengan konjungsi atau disjungsi. Misalkan ya, penegasian terhadap proposisi majemuk ya. Misalkan ya, Arif itu bukan orang Magetan dan Jember, misalkan seperti itu. Arif itu bukan orang Magetan dan Jember. Apakah itu maksudnya Arif itu bukan orang Magetan dan bukan orang Jember? Apakah maksudnya hanya Arif itu orang Magetan atau orang Jember? Ini yang dipertanyakan oleh Suhrawardi di sini tentang proposisi majemuk di dalam topik-topik ini. Yang berikutnya, reduksi silogisme. Nah, di silogisme kemarin kalian yang belum tahu silogisme bisa cek lagi video saya yang membahas tentang silogisme secara lengkap. Di situ ada silogisme kategoris, ada silogisme hipotetis, dan ada silogisme konjungtif, disjungtif, dan seterusnya. Itu menurut Suhrawardi, semuanya itu bisa direduksi menjadi hanya silogisme kategoris. Jadi karena pada dasarnya semuanya sama, katanya Suhrawardi seperti itu. Nah, ini topik-topik baru yang dihadirkan oleh Suhrawardi di dalam Hikmatul Isrok, yang berbeda dengan yang ada di Organon. Ini khas. Nah, dari sekian banyak topik tadi itu, dari 4 topik yang muncul di dalam Hikmatul Isrok tadi, yang paling fundamental, yang paling mendasar dari sekian banyak kritik itu adalah kritik Suhrawardi terhadap definisi. Dan kritik definisi Suhrawardi ini kemudian memberikan dampak tersendiri terhadap logika. Gitu. Bagaimana kritik Suhrawardi terhadap definisi? Dia kemudian dari kritiknya atas definisi ini kemudian menghadirkan pelebaran makna definisi, tidak sekedar sebagaimana yang sudah saya jelaskan di definisi kemarin. Definisi Aristotelian itu harus ada genus dan diferensia. Secara lebih jelas nanti silahkan cek video saya yang lain yang membahas tentang definisi. Nah, Suhrawardi mengusulkan bahwa definisi itu harus dibuat lebih gamblang daripada objek yang akan didefinisikan, bukan setaraf atau lebih samar. Dalam tradisi peripatetik Aristotelian,
sering didefinisikan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Manusia adalah hewan yang berpikir. Coba kita bayangkan, andaikan definisi itu disampaikan kepada malaikat misalkan, malaikat itu tidak pernah bertemu dengan manusia sebelumnya. Tapi dia pernah bertemu dengan hewan-hewan di bumi ini. Lalu ada seorang jin yang bercerita kepada malaikat itu. Malaikat, kamu tahu nggak manusia? Apa itu manusia? Manusia adalah hewan yang berpikir. Apa kira-kira yang dibayangkannya? Hewan yang berpikir, oh jangan-jangan kucing, jangan-jangan kayak kucing, jangan-jangan kayak harimau, jangan-jangan kayak gajah. Kan seperti itu akhirnya. Nah, definisi ini menurut Suhrawardi ini tidak setara. Justru membuat sesuatu menjadi lebih samar. Jadi padahal definisi itu fungsinya adalah memperjelas, memberikan gambaran yang oke terhadap objek. Seperti itu. Jadi definisi Aristotelian itu bermasalah karena dia tidak memberikan penjelasan yang lebih gamblang. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut Suhrawardi, sesuatu yang akan mendefinisikan, jadi akan mendefinisikan, itu harus diketahui oleh subjek sebelum objek yang didefinisikan. Jadi sesuatu yang akan mendefinisikan harus sudah diketahui sebelum objek yang didefinisikan. Contoh ya, saya ingin mendefinisikan gurih kepada kalian. Kalian tidak pernah tahu gurih itu apa. Tetapi kalian tahu manis. Kalian tahu asin. Saya kemudian meminjam definisi gurih itu adalah campuran antara manis dan asin. Nah, campuran dari anis dan asin itu adalah gurih. Nah, kalau kalian tidak pernah tahu manis, tidak pernah tahu asin, kalian tidak akan bisa membayangkan makna gurih. Artinya, manis dan asin itu mutlak untuk diketahui lebih dulu sebelum tahu tentang gurih. Ini definisi menurut Suhrawardi itu harus seperti itu. Nah, lucunya pada era itu definisi peripatetik kaum Aristotelian itu pernah mendefinisikan bahwa apa itu matahari? Matahari itu didefinisikan sebagai bintang yang terbit di siang hari. Ini menurut Suhrawardi definisi yang tidak jelas. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa tahu siang kalau matahari tidak terbit? Artinya, kalau kita sudah tahu siang hari, berarti kita sudah tahu matahari. Seperti itu. Nah, maka ini yang disebut sebagai mendefinisikan, ini definisi tadi itu, matahari yang terbit di siang hari itu, matahari itu adalah bintang yang terbit di siang hari, itu tidak memenuhi kaidah definisi ini. Sehingga menurut Suhrawardi ini definisinya tidak absah. Jadi mendefinisikan sesuatu secara seperti itu tidak absah menurut Suhrawardi. Selain itu, definisi ini sangat fundamental kritiknya Suhrawardi ya. Definisi itu menurut Suhrawardi itu harus dapat mengkombinasikan semua sifat dari sesuatu yang didefinisikan. Kenapa? Kalau di dalam tradisi filsafat peritatetik ala Aristotelian, sebagaimana sudah saya pernah jelaskan di video yang lain tentang definisi, definisi itu harus terdiri dari genus dan differentia. Genus dan differentia. Oh iya, ingat. Definisi yang dimaksud oleh Suhrawardi di sini ini had ya, bukan rasem, bukan deskripsi. Ini definisi esensialis. Nah, makanya kalau di dalam tradisi peripatetik, definisi esensialis itu harus terdiri dari genus dan differentia esensial. Differentia esensial. Seperti tadi, manusia adalah hewan yang berpikir gitu. Nah, berpikir ini adalah differentia esensial. Hewan itu adalah genus dari manusia. Nah, menurut Suhrawardi, pendefinisian itu bukan seperti itu. Karena pendefinisian yang seperti ini membatasi kreativitas.
Manusia itu lebih luas dari situ. Masing-masing manusia itu unik. Arif itu tidak sama dengan Bram misalkan. Dan seterusnya. Manusia itu unik. Dan untuk mendefinisikan satu manusia itu harus disebutkan semua definisinya. Dan itu tidak mungkin. Nah, kalau definisi tidak mungkin, bagaimana kita bisa mengetahui yang lain? Jawabannya ada di definisi yang keempat. Definisi itu harus dilakukan dengan memungut faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan suplemasi atau idhofah isrokiyah. Ini maksudnya apa? Iluminasi ini, hubungan suplemasi atau idhofah isrokiyah ini maksudnya dengan cara berinteraksi. Kalau satu sama lain, misalkan saya dengan istri saya sudah berinteraksi, saya dengan mahasiswa saya sudah berinteraksi, saya dengan anak saya sudah berinteraksi, maka interaksi antara saya dengan dia itu adalah wujud pengenalan saya terhadap istri saya, wujud pengenalan saya terhadap yang lain. Tidak hanya ini berlaku untuk manusia, saya dengan HP saya misalkan. Ini adalah interaksi. Saya mendapatkan ini secara interaksi. Saya memegang HP, saya menggunakan HP saya. Ini saya mendapatkan pengetahuan tentang HP saya ini secara interaksi. Ini begini caranya. Kalau begini, maka pengetahuan yang kita dapat itu menjadi ada. Pengada. Kalau kita mengetahui hanya melalui definisi Aristotelian tadi, maka itu hanya sekedar pengetahuan saja. Tidak ada dampaknya terhadap diri kita sebagai pengada. Sebagai ada. Eksistensi kita itu tidak begitu terdampak. Sebagai contoh, ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga ya. Sebagai contoh ini. HP saya, kalau HP saya ini hilang, orang lain paling merasa biasa saja yang sudah tahu definisi saya dengan melihat definisi HP. Orang lain tahu definisi HP itu lewat Wikipedia misalkan, lewat kamus misalkan, bisa didapat definisi itu. Tetapi orang lain mungkin akan biasa saja ketika HP saya hilang misalkan. Berbeda dengan saya, ketika HP saya hilang, saya akan merasa ada sesuatu yang tidak enak di dalam diri saya. Ada sesuatu yang hilang di dalam diri saya. Kenapa? Karena saya mengetahui HP ini lewat idhofah isrokiyah, lewat interaksi. Berbeda dengan orang lain yang mengetahui HP saya itu hanya mungkin lewat Wikipedia, hanya sekedar lihat dan seterusnya. Hanya sekedar dikasih tahu dan seterusnya. Ini pendefinisian itu makanya harus idhofah isrokiyah. Kalau sudah interaksi begitu, maka pengetahuannya itu akan hakiki karena pengetahuan itu tidak sekedar tahu tetapi ada. Makanya dalam tradisi Indonesia ini lebih dikenal sebagai kenal dan kalau yang pakai definisi itu adalah tahu. Nah, inilah sumbangan Suhrawardi terhadap definisi, kritik atas definisi yang menjadikan sumbangan tersendiri terhadap kajian logika. Begitu. Apa dampaknya? Dampaknya adalah ini penting sekali. Kalau di dalam tradisi orientalis misalkan, mereka para orientalis pada awalnya menggunakan pendekatan-pendekatan definisi Aristotelian ketika mengkaji Islam. Misalkan seperti itu, mengkaji Timur. Maka yang terjadi adalah ya seenak udele. Orientalis akan menganggap yang lain itu sebagai objek. Maka dia akan memaksakan pandangannya untuk melihat mereka. Akan stereotip-stereotip yang tidak baik lah, menggunakan hasil penelitiannya untuk melakukan penjajahan lah, itu terjadi. Kenapa? Karena tidak merasa, karena menjadikan Timur sebagai objek. Kalau interaksi yang terjadi, sebagaimana idhofah isrokiyah yang terjadi bukan definisi Aristotelian dalam memahami Timur, maka mereka akan merasa menjadi bagian dari Timur. Penilaian-penilaian negatif terhadap Timur itu tidak akan terjadi. Nah, ini dampak terhadap kajian keilmuan ya.
menjadikan orang itu tidak lagi melihat pengetahuan yang lain itu sebagai objek kalau sudah pakai idhofah hisrokiyah, tetapi sekaligus subjek. Jadi tidak ada istilah sub-objek lagi, karena mereka itu adalah kita, kita adalah mereka. Begitu kira-kira. Ya, demikian penjelasan saya tentang logika iluminasi atau logika isrokiyah. Kalau Anda ingin membaca bacaan lebih lanjut, sumber bacaan saya ini, Husain Ziai, Suhrawardi, Filsafat Iluminasi, terbitan Sadra Press. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.